Dari sudut perlindungan anak, seperti apa sih pola asuh yang dinilai aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh? Tapi yang pertama, kita sebagai orang tua itu wajib punya pengendalian emosi ya Pak ya, ya kan Pak? Punya pengendalian emosi, dan kita juga harus paham fase-fase perkembangan anak kita tuh sampai di mana. Role model itu adalah contoh dari orang tua yang memang nanti bisa diterapkan oleh anak-anaknya. Menghadapi anak-anak khususnya yang puber itu pasti luar biasa tantangannya, dengan perkembangan dunia yang luar biasa juga. Namun tetap teruslah belajar, tetap teruslah berlatih. Hai sahabat anak PKPA, selamat datang kembali di podcast Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan mengangkat tema mendidik dengan hati. Saya Nur Habibah selaku host yang akan memandu dari awal hingga selesainya podcast pada kali ini. Nah teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas topik yang benar-benar relate banget nih untuk semua orang tua, calon orang tua, bahkan siapapun yang peduli dengan tumbuh kembang anak. Ya, jadi kita akan membahas tentang pola asuh. Jadi teman-teman, pola asuh ini merupakan sesuatu yang sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, namun masih banyak orang yang abai untuk hal ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, yang pasti sangat berpengalaman di bidang parenting atau pola asuh. Nah, boleh perkenalkan diri dulu untuk narasumber kita, Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Mariono, utusan dari PPA. PPA, oke. UPT PPA. Dan selamat pagi semuanya. Oke. Selamat pagi sahabat anak. Saya Ike, saya dari DP3 bidang 2 bagian Puspaga. Saat ini senang bisa berbagi di sini. Oke, jadi pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu selaku psikolog. Ada yang dari Puspaga Kota Medan, yaitu Ibu Ike Astuti Dani Rosani, SPSI, MPSI, dan ada juga Bapak Mariono, SPSI, MPSI, dari psikolog UPT PPA Kota Medan. Benar ya Bapak Ibu ya. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat ya. Oke, nah jadi memang kedua narasumber kita ini orang yang sudah sangat berpengalaman, yang memang sehari-hari itu langsung berhadapan dengan dinamika keluarga dan persoalan anak. Benar ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Nah, jadi saya ingin bertanya nih untuk yang pertama kepada Bu Ike nih. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu nih di Puspaga, bagaimana sih gambaran umum pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Kota Medan pada saat ini? Oke, makasih Mbak Bina. Ya. Kalau untuk mendapatkan gambaran umum secara keseluruhan Kota Medan kayaknya masih belum menemuin, karena Puspaga kan masih baru ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang selama ini masuk di Puspaga itu ada yang paling mendominasi pola asuhnya adalah neglectful dan otoriter. Otoriter, oke. Nah, jadi dua pola asuh tersebut ya yang paling sering Ibu temui ya, selama Ibu menjadi psikolog di Puspaga. Nah, untuk Pak Mariono sendiri nih di UPT PPA, kira-kira kasus apa saja Pak yang paling sering muncul terkait dengan pola asuh yang tidak tepat? Oke, terima kasih. Untuk pola asuhnya kan jenisnya sebenarnya ada 3. Tadi sebagian sudah diungkapkan. Iya. Ada otoriter, demokratis, dan permisif atau laissez-faire, bebas. Okay. Nah, oleh karena itu ketika pola asuh tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, apakah akan menjadi baik atau menjadi buruk. Nah, oleh karena itu yang biasa muncul terutama dalam kasus-kasus itu, dia terlalu protektif dan ada yang otoriter, sehingga menyebabkan anak itu menjadi perkembangannya tidak seperti yang diharapkan. Oke.
itu aja. Ini itu aja ya Pak. Berarti dari Puspaga sendiri dan UPT PPA sendiri itu melihat gambaran pola asuh yang umum ada di Kota Medan itu ada otoriter, demokratis dan permisif, begitu ya Pak ya. Nah, Apalagi neglectful. Ibu, Neglectful. Jadi orang tua acuh tidak banyak terlibat di pola asuhnya, jadi membebaskan anak begitu ya. Oke. Nah, untuk kasus nyata sendiri nih dan tantangan di lapangan nih pasti Bu Ike dan Pak Mariono punya nih gitu ya. Nah, jadi di Puspaga sendiri Bu, bisa nggak Ibu berikan contoh kasus yang pernah ditangani Puspaga terkait dengan dampak buruk dari pola asuh yang tidak sehat? Oke. Salah satunya kan tadi ada neglectful ya. Neglectful itu di mana orang tua tidak terlibat langsung, lebih bahasanya adalah cuek, tidak memperhatikan, jadi cuma memenuhi aja kebutuhan dasarnya. Jadi ada satu kasus yang ditangani itu dia mendapatkan bully di sekolah, tapi karena orang tuanya nggak pernah ada di rumah, nggak bisa jadi teman ceritanya, jadinya dia bingung harus kemana, ngadu kemana. Dan dia kan di masa-masa remaja, karena dia anak SMP kan puber ya. Iya, puber. Lalu lonjakan emosinya juga luar biasa, masalahnya banyak. Dia tetap tidak punya tempat untuk bercerita di situ. Akhirnya dia bingung, yang dia lakukan adalah ngebarkot jadinya. Bahkan sudah mulai timbul itu Pak, ide bunuh diri juga. Ngebarkot. Terus kalau yang untuk kasus otoriter, kita juga ada kasus otoriter di situ. Pola asuh yang otoriter, dia anak ini pintar banget dia. Cuman karena kalau otoriter ini senternya kan orang tua benar, iya, punya kuasa penuh. Jadi si anak merasa mendapatkan tuntutan yang lebih sehingga dia cemasnya tinggi sehingga dia sering sekali mengalami ketakutan dan mimpi buruk, dan itu akhirnya malah menghambat prestasinya karena dia jadi nggak bisa konsentrasi, jadi nggak percaya diri, itu Mbak. Itu ya. Nah, jadi kan dari kasus ini nih yang pernah ditangani oleh Puspaga, kira-kira selama Ibu nih di Puspaga ya, apa reaksi yang paling umum dari orang tua saat diberikan masukan tentang perubahan pola asuh? Jadi reaksi umum. Iya. Reaksi umumnya alhamdulillah sampai saat ini mau menerima sih. Cuman memang prosesnya untuk perubahan itu memang butuh effort lebih karena pola asuh ini muncul kan memang karena ada background juga yang di belakangnya ya Pak ya. Di belakangnya itu. Seperti itu ya. Nah, terima kasih Ibu, dan untuk Bapak Mariono nih bisa Bapak ceritakan beberapa contoh kasus yang Bapak tangani dan menunjukkan dampak buruk dari pola asuh yang bermasalah ini. Oke, terima kasih. Kasus yang biasa muncul itu garis besarnya adalah masalah keluarga. Ya. Karena keluarga itu memang pola asuh gitu ya. Pola asuh itu di situ ada yang memang permisif atau bebas, kemudian yang demokratis terlalu berlebihan sehingga menimbulkan overprotective gitu. Ada yang dijaga-jaga sedemikian rupa, kemudian karena saking sayangnya justru malah anak menjadi tertekan gitu. Nah, karena menjadi tertekan itu kayaknya di rumah bagus, tapi di luar ternyata dia pergaulannya tak terkontrol, tak bisa, anak ini menggunakan kepercayaan oleh orang tuanya sehingga terjadi perbuatan negatif gitu. Nah, oleh karena itu pola asuh yang utama itu memang diperlukan dengan penanganan yang tepat. Kalau yang biasa Ibu Ike tangani itu kalau sifatnya preventif, belum terjadi. Nah, kalau saya kasus-kasus yang memang real sudah terjadi gitu. Nah, reaksinya sehingga orang tua itu ketika kasus overprotective terlalu dilindungi itu menjadi penyesalan orang tuanya. Sementara kalau yang lain itu jenisnya misalnya ada orang tua yang kurang bisa menerima bahwa anaknya itu mengalami kelainan gitu. Artinya berkebutuhan khusus sehingga dianggap seperti anak normal pada umumnya, sehingga terjadi kasus lah itu yang menyebabkan anak menjadi berbuat kriminal karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuan. Itu untuk arti kasus ini.
Kalau contoh kasus yang spesifik gitu Pak, tadi kan dari Bu Ike nih di Puspaga seperti bullying, terus ada juga tadi yang mau bunuh diri tuh, seperti itu. Kalau spesifik ada khusus ini kalau yang ABK itu dia sebenarnya melakukan perbuatan cabul, tapi karena tidak tahu ya, karena ketidaktahuan sehingga sampai prosesnya sampai ke penahanan anak, sampai tertahan anak itu di LP gitu. Karena di LP belum, awalnya itu belum di assessment oleh PPA, sehingga di assessment sehingga vonisnya itu justru menjadi rehabilitasi untuk keterampilan gitu. Baik. Nah itu yang ketidaktahuan ABK. Kalau yang umum terjadi perbuatan tidak senonoh, dalam arti anak itu menjadi terjadi kekerasan seksual gitu. Nah itu juga termasuk pengaruh dari lingkungan dan pergaulan anak itu. Baik. Berarti memang temuan kasus-kasus di lapangan ini baik dari Puspaga maupun UPT PPA itu memang berakar dari si pola asuh ini tadi ya, pola asuh yang tidak tepat ini tadi. Nah, untuk Pak Mariono nih lagi, apa tantangan utama di UPT PPA dalam mengintervensi, mengedukasi atau mendampingi keluarga yang beresiko? Ya, tantangan utama itu kembali kepada keluarga, dalam arti orang tuanya gitu. Ada yang memang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima gitu. Karena ada beberapa kasus itu kalau anaknya sendiri gitu kan, dalam arti anak kandung kan ada kadang anak pungut, anak angkat dan sebagainya gitu kan, sehingga dibela mati-matian bahwa anak itu memang tidak bersalah, yang salah orang lain gitu kan, termasuk itu. Jadi yang benar pun itu kan disanjung, kemudian yang salah pun dibenarkan, akhirnya terjadi terlalu overprotective, terlalu dilindungi itu. Nah kemudian ketika kasus itu ditangani itu terkadang tidak bisa didampingi oleh orang-orang yang terdekatnya gitu. Nah itu menjadi tantangan gitu kan, karena kita kami tidak tahu akhirnya gitu kan, penyebabnya apa, faktornya apa, efeknya apa gitu kan. Penanganan adalah langsung. Nah, yang spesifik untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus itu memang harus didampingi oleh orang tuanya atau orang-orang terdekat, sehingga untuk mengambil keputusan itu untuk asesmen dan tindakan selanjutnya, follow up-nya itu bisa lebih tepat. Gitu. Baik. Nah, untuk Bu Ike nih di Puspaga ya, bagaimana sih pendekatan Puspaga dalam mendorong orang tua agar menerapkan pola asuh yang lebih baik gitu. Di Puspaga kami akan melakukan kita pelajari dulu latar belakang keluarga tersebut. Karena pola asuh yang dipilih, yang diterapkan itu biasanya juga backgroundnya dari apa yang terjadi di situ. Lalu kami akan memberikan edukasi lalu melakukan pendampingan untuk bisa berubah ke arah pola asuh yang lebih sehat, yang lebih tepat bagi anak. Dan itu memang kami ada pantauannya sendiri gitu. Baik. Nah, biasanya pada saat ibu mendorong orang tua nih, apa saja prinsip hak anak yang selalu ibu tekankan gitu dalam mengedukasi ini? Kalau prinsip hak dasar anak dalam pola asuh itu kan ada 3 ya. Asa, asi, dan asuh. Dimana asa ini adalah menstimulasi, asi ini memberikan kecukupan kebutuhan psikologisnya, emosinya, dan yang terakhir adalah asuh adalah kebutuhan fisiknya. Baik. Untuk Pak Mariono nih, dari sudut perlindungan anak, seperti apa sih pola asuh yang dinilai aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh gitu Pak? Yang dirasa aman memang bisa gabungan ya, tapi yang utama adalah memang pengasuhan anak yang sistemnya itu demokratis. Dalam arti terkontrol, kemudian tarik ulur, kasih sayangnya itu dapat, tapi juga menyadari bahwa orang tua sebagai mitra sekaligus kepada anaknya itu, sehingga bisa berdiskusi dengan baik dan menjadi role model. Orang tua itu menjadi role model, menjadi contoh dari anak-anaknya supaya bisa mencontoh hal-hal yang baik gitu. Nah oleh karena itu agar aman
pengasuhan itu terkontrolnya terjaga, dalam arti memang baik di dalam maupun di luar, jangan nanti kita terkecoh dengan sikap anak yang ternyata di rumah itu menjadi baik, penurut dan sebagainya, ternyata di luar pergaulannya tidak terkontrol, dalam arti terjadilah masalah itu sehingga mengejutkan dari orang tuanya, sehingga orang tua akan mengatakan bahwa anakku baik loh, anakku baik, penurut dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menjadi kendala utama bagi pengasuhan yang sifatnya aman. Nah, Pak, di UPT PPA sendiri apakah memiliki strategi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat pola asuh yang salah? Ya, mungkin kami bekerja sama dengan Puspaga gitu. Jadi kan kalau sifatnya preventif dari keluarga itu orang tua menjadi role model utama pada anak-anaknya, sehingga diharapkan tidak terjadi kasus yang tidak kita inginkan. Tapi ketika sudah preventif terjadi kasus yang menyebabkan kekerasan rumah tangga dan sebagainya, itu ditangani oleh UPT PPA. Nah, oleh karena itu kami bekerja sama sehingga menggunakan sistem, ada metode namanya HKSR, Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Anak, gitu, termasuk di situ. Nah, kemudian khusus untuk anak ABK, karena memang pola asuhnya itu agak berbeda dengan anak-anak pada umumnya, itu dengan menggunakan lingkungan belajar yang mengundang atau LBM. Artinya kita masuk ke dalam dunia anak itu sehingga kita mengerti, gitu loh, menyadarkan orang tua anaknya itu akan seperti ini loh, gitu. Tapi kalau anak umum, sifatnya umum, itu kan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, itu dengan cara itu selain KSR tadi, dengan sistem alasan atau ungkapan-ungkapan yang sifatnya rasional, masuk akal. Kalau kamu lakukan ini akibatnya ini, gitu loh. Kalau kamu melaksanakan begini akan kamu jadi, efeknya akan menjadi seperti ini, gitu. Jadi rasional, gitu. Berarti sebab akibat ya Pak ya? Ya, sebab akibat. Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke segmen tips praktis untuk orang tua. Nah, untuk Bu Ika sendiri nih di Puspaga, apakah ada tips sederhana yang bisa dilakukan orang tua setiap hari untuk memperbaiki komunikasi dengan anak? Ada dong. Komunikasi sama anak, apalagi itu remaja, pasti butuh effort lebih. Tapi yang pertama, kita sebagai orang tua itu wajib punya pengendalian emosi ya Pak ya, ya kan Pak? Punya pengendalian emosi, dan kita juga harus paham fase-fase perkembangan anak kita tuh di mana. Pasti beda ya ketika kita komunikasi sama anak-anak yang masih kecil sama yang udah masuk puber, itu pasti beda cara komunikasinya, itu kita harus paham banget gitu loh. Terus kita juga harus mau mendengar sudut pandang anak itu seperti apa. Terus setelah kita mendengar baru kita diskusiin sama-sama. Jadi jangan ada kita merasa paling benar sebagai orang tua. Kita juga harus dengar kan bagaimana anak-anak ini. Baru bisa diskusinya jalan dua arah gitu. Oke, baik. Nah, dari Puspaga sendiri nih Bu, kan paling dekat nih dengan masyarakat begitu ya. Apakah ada cara untuk membantu orang tua agar tidak mudah terpancing emosi begitu saat menghadapi perilaku anak? Pasti ada lagi. Ada lagi, oke. Ya pastinya kalau kita nggak mau kepancing emosi kan kita harus pahami emosi kita tuh modalnya kayak mana, gimana, dan kita harus belajar mengelolanya. Belajar ini butuh waktu yang sangat panjang, yang akan terus berproses, tapi terus update tentang perkembangan anak-anak kita. Karena kan beda ya zaman pas jadi anak-anak sebagai orang tua sama anak-anak kita sekarang, itu dunianya beda. Kita harus terus belajar. Itu aja, baik. Nah, kalau untuk Pak Mariono nih, apa saja contoh batasan yang sehat namun tetap menghormati hak dan suara anak? Ya, sehat dalam pengasuhan berarti melakukan komunikasi dua arah secara terus-menerus, dan selanjutnya nanti menjadi orang tua sadar betul bahwa kami adalah orang tua. Maka peran orang tua itu menjadi apa, saya katakan dari awal, role model itu adalah contoh dari orang tua yang memang nanti bisa diterapkan oleh anak-anaknya.
Jadi dalam berperilaku, perkataan dan perbuatan itu sangat berpengaruh pada anak-anak gitu. Nah oleh karena itu supaya anak itu dimulai perilaku dan tumbuh kembangnya itu dari keluarga, itu dari orang tua. Contoh orang tua, komunikasi seperti apa yang baik, komunikasi seperti apa yang sehat, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kemudian melakukan suatu pekerjaan, perbuatan itu dituntun untuk mendekatkan diri terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah kemudian komunikasi dua arah itu dapat berjalan sesuai dengan etika atau norma yang berlaku di keluarga itu sendiri. Semakin baik etika dan normanya, maka semakin baik anak itu akan memimpin dirinya, mengelola dirinya, tumbuh kembang dirinya, kemudian bagaimana berbuat dan berperilaku di masyarakat. Oke, baik. Apakah ada tips sederhana nih dari UPT PPA agar orang tua bisa menerapkan disiplin tanpa kekerasan? Disiplin tanpa kekerasan, tip yang sederhana adalah bermain bersama, gitu. Kalau untuk anak-anak gitu kan, sehingga dengan demikian keluarga itu menjadi sehat, gitu. Selain menjadi sehat, maka nanti cara berbicara, cara berperilaku, tutur sapa itu kan menjadi lebih baik gitu. Jadi untuk itu karena saya katakan dari awal itu role model, memang orang tua itu menjadi contoh gitu dari anak-anaknya, baik dari perkataan maupun perbuatan, apakah kata-katanya itu sopan atau tidak sopan, sehingga itulah yang diterapkan sehingga nanti anak akan berkembang sesuai dengan norma dan tuntunan yang berlaku. Oke, baik. Seru sekali ya ngobrol hari ini bareng dua narasumber keren kita. Nah, nggak terasa kita udah sampai di penghujung nih ternyata. Nah, jadi saya Nur Habibah selaku host ingin meminta sedikit ya closing statement dari Ibu Ike gitu. Jadi apa sih harapan Ibu terhadap para orang tua yang sedang berproses memperbaiki pola asuh mereka, karena kan orang tua ini pasti sambil mengasuh anak gitu kan ada diiringi rasa lelah gitu karena harus bekerja terus harus menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi apakah harapan Ibu untuk orang tua yang sedang berproses tersebut? Harapan buat orang tua hebat di luar sana menghadapi anak-anak khususnya yang puber itu pasti luar biasa tantangannya dengan perkembangan dunia yang luar biasa juga. Namun tetap teruslah belajar, tetap teruslah berlatih. Berlatih apa? Satu, untuk tahu kondisi diri, emosi diri dulu. Belajar melatih kondisi emosi diri dulu sebagai orang tua, mengenali perkembangan anak, mengenali semua tentang yang berkaitan dengan dunia anak-anak kita, dan jadilah teman buat mereka yang paling bisa mereka percaya. Oke, itu aja ya. Memang tidak mudah, tapi bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, terima kasih Ibu Ike. Dan untuk Pak Mariono nih ya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat supaya lebih sadar dan peduli pada cara pengasuhan yang bisa berdampak buruk bagi anak? Iya, sebagai orang tua sadar betul bahwa memang dirinya menjadi orang tua. Nah itu yang diperlukan. Maka sesuai dengan topik pada saat ini itu kan pengasuhan dengan hati. Karena pengasuhan dengan hati itu maka cara mengasuhnya dengan sepenuh hati. Karena sepenuh hati maka dia akan melakukan sesuatu dengan setulus hati. Nah, pengasuhan setulus hati itu maka kewajiban orang tua adalah menjaga keluarga masing-masing. Nah, apabila itu diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat, maka insya Allah segala sesuatunya akan berjalan seperti apa yang diharapkan oleh agama, terutama ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, sesuatu yang seperti itu kan menjadi seperti zaman sekarang itu kan ada sesuatu yang di luar sana itu sangat terpopuler itu dengan banyaknya kafe-kafe gitu kan. Sehingga itu orang tua juga harus mengurangi apa yang disebut dengan euforia. Nah, euforia itu yang selalu berlebihan sehingga nanti anak mana ayah, kemana ibu, ke sana, ke sini gitu. Nah, itu yang dibatasi supaya nanti hari-harinya dapat dijalani dengan baik.
Oke, baik teman-teman. Nggak terasa podcast kita sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Ibu Ike dan Pak Mariono atas insight yang luar biasa hari ini. Jadi obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata bahwa pola asuh bukan cuma soal disiplin, tapi bagaimana kita membangun hubungan yang sehat dan penuh cinta kepada anak. Nah, buat teman-teman pendengar semua, semoga dari podcast hari ini kita bisa mulai mengevaluasi diri, memperbaiki atau bahkan memperkuat cara kita dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak. Karena setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, penuh kasih sayang dan menghargai suaranya. Jangan lupa, perubahan itu proses, dan setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa dampak besar di masa depan. Saya Nur Habibah, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.